Halo, selamat siang semuanya. Di sini saya Agni Salima Zahra dengan NIM 07011282429154 akan menjelaskan mengenai pengantar hukum dagang. Yang pertama adalah mengenai pengertian hukum dagang. Jadi, hukum dagang adalah bagian dari hukum perdata yang khusus mengatur tentang hubungan hukum yang timbul dalam kegiatan ekonomi, terutama antara pengusaha atau badan usaha dengan pengusaha lain atau konsumen. Oleh karena itu, hukum ini masuk dalam kategori private namun memiliki kekhasan dalam penerapannya. Di beberapa sistem hukum seperti Spanyol, hukum dagang diatur dalam dua kode hukum, yaitu kode komersial atau CCO dan kode perdata CC. Keduanya mengatur beberapa hal yang sama seperti kontrak pembelian, simpanan, dan lain-lain. Oleh karena itu, untuk menentukan perbedaan antara hukum perdata dan dagang, diperlukan pemahaman atas sejarah evolusi hukum dagang itu sendiri. Perkembangan konsep hukum dagang itu dibagi menjadi 3 fase. Yang pertama itu fase abad pertengahan. Jadi pada abad ini hukum dagang muncul sebagai hukum adat dan profesional, yaitu hukum yang dibuat dan dijalankan oleh para pedagang melalui serikat atau perusahaan dagang. Mereka memiliki pengadilan sendiri dan sistem hukum yang bersifat internal atau jurisdiction konsular. Hukum ini bersifat fleksibel, berbasis praktik dagang dan hanya berlaku bagi para pedagang. Lalu lanjut berkembang pada masa kodifikasi, yaitu pada awal abad 19 yang perkembangannya itu dipengaruhi oleh revolusi Prancis, membawa ide kebebasan, kesetaraan, dan persaudaraan yang menentang hukum khusus untuk golongan tertentu, pedagang. Terjadi kodifikasi hukum yang bertujuan untuk merangkum semua aturan hukum dalam bentuk tertulis dan sistematis, dan konsepsi hukum dagang pun bergeser menjadi objektif, yaitu mengatur jenis kegiatan dagang, actos de comercio, tanpa memandang siapa pelakunya. Lalu perkembangan terakhir itu pada abad ke-20. Jadi definisi hukum dagang ini kembali ke pendekatan subjektif ya, yang berfokusnya pada pelaku kegiatan ekonomi. Istilah pedagang mulai ditinggalkan dan diganti dengan istilah yang lebih modern, yaitu perusahaan, empresa, dan pengusaha, empresario. Hukum dagang kembali dipahami sebagai hukum yang mengatur aktivitas ekonomi orang-orang tertentu dalam konteks usaha. Oke, di sini saya akan menjelaskan mengenai sumber-sumber hukum dagang. Jadi sumber hukum dagang itu dibagi menjadi 5. Yang pertama itu pasal 2 CCO atau Código de Comercio atau Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Yang kedua itu CCO dan Hukum Komersial Utama. Ketiga, sumber lain dalam pengaturan hukum dagang. Keempat, bea cukai. Dan yang kelima itu hukum umum sebagai sumber tambahan. Jadi yang pertama itu pasal 2 CCO atau Código de Comercio atau Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Pasal ini menjelaskan mengenai sumber hukum dagang Spanyol yang beserta hierarki penggunaannya, yaitu hierarkinya yang pertama isi dari CCO itu sendiri, yang kedua penggunaan atau kebiasaan komersial yang umum berlaku, dan yang ketiga itu hukum umum sebagai sumber terakhir. Yang kedua, sumber hukum berdasarkan CCO dan hukum komersial utama. CCO disusun pada tahun 1885, namun belum diperbarui untuk mencerminkan realitas ekonomi modern. Karena itu, undang-undang khusus telah muncul untuk mengatur kontrak dan institusi baru yang menggantikan banyak isi dari CCO itu sendiri. Saat ini, CCO hanya mengatur sebagian kecil masalah komersial, terutama yang berkaitan dengan pedagang dan kontrak tertentu. Yang ketiga adalah sumber lain dalam pengaturan hukum dagang. Jadi yang pertama itu sumbernya dari Konstitusi Spanyol atau CI. Jadi CI ini mengatur prinsip-prinsip kebijakan ekonomi dan sosial dan mengakui model ekonomi pasar sosial dengan hak milik pribadi dan kebebasan berusaha, tetapi dalam kerangka hukum negara demokratis. Yang kedua merupakan sumber dari distribusi kompetensi legislatif. Jadi Spanyol ini memiliki 17 daerah otonom atau autonomous communities, namun hanya negara pusat yang berwenang membuat hukum dagang yang sesuai dengan pasal 148 dan 149 CI. Yang terakhir ada hukum Eropa atau Uni Eropa yang terdiri atas dua bentuk. Yang pertama hukum utama, yaitu perjanjian Uni Eropa, dan hukum sekunder yang terdiri dari 4 macam, yaitu peraturan regulations yang berlaku langsung di semua negara anggota. Yang kedua itu directive atau directives yang harus diterjemahkan dalam hukum nasional di masing-masing negara. Dan ketiga itu decisions atau keputusan yang
Sifatnya ini mengikat langsung kepada subjek yang dituju, dan yang terakhir itu rekomendasi dan pendapat. Ini tidak dapat mengikat secara hukum. Lalu sumber hukum dagang yang keempat adalah bea cukai atau kebiasaan. Jadi bea cukai ini merupakan aturan tidak tertulis yang tumbuh dari praktik pedagang. Jadi bea cukai ini harus dibuktikan keabsahannya jika ingin dijadikan dasar hukum. Kelebihan dari bea cukai ini sendiri adalah lebih sesuai dengan realitas kebutuhan pedagang, tapi kekurangannya itu tidak pasti dan sulit dibuktikan dalam praktik hukum modern yang menuntut kecepatan. Yang terakhir, sumber hukum dagang adalah hukum umum, yaitu hukum ini digunakan jika CCO dan kebiasaan tidak dapat diterapkan. Pengecualinya itu pasal 50 CCO yang menyatakan bahwa masalah kontrak komersial harus diatur oleh CCO atau hukum dagang, bahkan sebelum kebiasaan. Dalam hal ini, hukum umum mendapat prioritas atas kebiasaan. Oke, di sini kita move ke tujuan hukum dagang. Jadi tujuan hukum dagang ini ada 8 tahap. Yang pertama itu asal-usul dan fungsi awal. Jadi asal-usul dan fungsi awal dari tujuan hukum dagang ini berasal dari komunitas pedagang abad pertengahan yang membentuk sistem hukum mereka sendiri yang dikenal sebagai Lex Mercatoria. Nah, tujuan hukum ini tuh adalah untuk memfasilitasi perdagangan secara cepat, fleksibel, dan sesuai dengan kebiasaan dagang. Lalu lanjut ke proses peran hakim dan pengadilan. Jadi pada tahap ini, hakim seperti Lord Mansfield berperan besar dalam menyelaraskan hukum adat dengan praktik dagang. Jadi hukum dagang diperlakukan sebagai mesin perdagangan yang harus menyediakan kepastian dan prediktabilitas bagi para pelaku usaha. Yang ketiga itu prinsip-prinsip pentingnya. Jadi prinsip-prinsip pentingnya itu ada 3. Yang pertama itu prediktabilitas, yaitu pedagang tuh perlu kepastian hukum agar dapat membuat keputusan bisnis tanpa ketidakpastian hukum yang besar. Lalu yang kedua itu kebiasaan pedagang, yang dimana kebiasaan pedagang atau custom ini menjadi sumber hukum yang penting bahkan tanpa keputusan pengadilan. Dan yang ketiga atau yang terakhir itu adalah fleksibilitas. Jadi hukum dagang itu harus cepat beradaptasi terhadap inovasi perdagangan dan praktik bisnis yang berubah. Yang keempat itu tujuan hukum dagangnya melalui proses konsep keagenan dan negosiasi. Jadi sistem keagenan ini diciptakan untuk mempermudah aktivitas perdagangan dengan memberikan otoritas kepada agen yang bertindak atas nama pihak lain. Dan konsep negotiability memungkinkan surat-surat berharga seperti bill of exchange menjadi alat pembayaran efektif hampir seperti uang tunai. Lalu prosesnya itu lanjut ke alat pembayaran dan sistem keuangan. Jadi tujuan hukum itu di sini hukum mengakui berbagai bentuk pembayaran seperti uang kertas, kartu kredit, hingga wesel demi menunjang kemudahan transaksi komersial. Nah, sistem jaminan keamanannya, security of interest, itu diperkenalkan untuk meningkatkan kemungkinan pelunasan utang dalam kontrak dagang. Yang keenam ini hubungan tujuan hukum dagang dengan hukum konsumen. Jadi meskipun hukum konsumen itu berbeda, ia bisa dianggap bagian dari hukum dagang bila ia membantu konsumen menjadi bagian dari pasar. Yang ketujuh itu internasionalisasi hukum dagang. Jadi karena asal-usulnya yang multinasional, hukum dagang modern ini mencakup kebutuhan komunitas dagang internasional untuk saat ini. Pengadilan nasional juga perlu memperhatikan praktik dan kebutuhan perdagangan global. Lalu kesimpulan dan prinsip intinya itu hukum dagang tidak berdiri terpisah melainkan terintegrasi dengan sistem hukum, fleksibel, responsif terhadap kebutuhan komunitas bisnis dan berperan besar dalam mendukung ekonomi pasar bebas. Baik, tujuan hukum dagang tadi merupakan materi terakhir kita. Terima kasih telah mendengarkan dan sampai jumpa. Terima kasih.